Halo, perkenalkan nama saya Valentin Daniel Kusumo dengan NIM 135241104. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Penerapan SVD dan Machine Learning untuk Sistem Pengenalan Suara pada Game Navigasi 2D Sederhana. Sebelum saya masuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Machine Learning dan juga sistem pengenalan suara. Machine Learning sendiri adalah bagian dari AI atau Artificial Intelligence yang memungkinkan program untuk belajar dari data, kemudian mengidentifikasi polanya, dan menentukan keputusan dengan sendirinya tanpa ada arahan dari pengguna. Sementara sistem pengenalan suara adalah teknologi yang memungkinkan program untuk memproses ucapan menjadi perintah yang dapat dimengerti oleh mesin. Sebagai pengantar, dalam dunia yang berkembang pesat dalam hal teknologi, tentunya sudah banyak muncul sistem interaksi manusia dengan komputer. Salah satu bidang yang berkembang pesat itu adalah sistem pengenalan suara. Sinyal suara sendiri itu memiliki karakteristik yang cukup kompleks, sehingga membutuhkan representasi yang tepat, yang dalam hal ini digunakanlah Mel spektrogram. Namun, hasil yang dikeluarkan oleh Mel spektrogram ini datanya berukuran cukup besar, sehingga menjadi masalah tersendiri. Untuk menghadapi masalah tersebut, digunakanlah SVD atau Singular Value Decomposition untuk mereduksi data yang berukuran besar, kemudian mengekstraksi fitur utama dari sinyal suara tersebut, agar program dapat berjalan dengan lancar. Kemudian masuk ke dalam landasan teori, yang pertama ada nilai eigen dan vektor eigen. Kemudian yang kedua adalah Singular Value Decomposition yang akan digunakan nantinya. Dan dia memiliki rumus A sama dengan U kali sigma kali V transpose. Dengan catatan, U itu adalah matriks ortogonal berukuran M kali N, yang kolom-kolomnya merupakan vektor singular kiri. Sigma adalah matriks diagonal berukuran M kali N yang berisi nilai singular atau akar-akar dari nilai eigen. Kemudian V transpose adalah transpose dari matriks ortogonal V berukuran N kali N yang kolom-kolomnya merupakan vektor singular kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian masuk ke dalam machine learning, dan kita masuk ke dalam implementasi. Untuk implementasi sendiri, tahap pertamanya adalah perekaman data suara, atau untuk mengumpulkan dataset. Sehingga kita menggunakan suara kita sendiri, kita rekam dan kita jadikan dataset untuk digunakan nantinya. Jadi di sini telah dibuat program yang akan melakukan perekaman data suara secara otomatis hanya dengan menekan enter. Dan di sini defaultnya itu jumlahnya 20 untuk tiap sampel, dan ada 4 perintah yang akan menjadi cluster sendiri. Ada up, down, left, dan juga right. Kemudian masuk ke dalam normalisasi audio, karena datanya pasti beragam untuk dalam hal amplitudo dan juga volume, kita perlu melakukan normalisasi terlebih dahulu, sehingga tingkat sinyal suara itu tidak berbeda dan juga tidak akan memengaruhi proses ketika nanti machine learning. Dan normalisasi ini dilakukan dengan menyesuaikan nilai root mean square atau RMS setiap sinyal audio ke nilai target tertentu yang dalam hal ini adalah 0,07. Kemudian nanti akan dibatasi juga dalam rentang min 1 hingga 1. Kemudian masuk ke dalam ekstraksi fitur suara menggunakan SVD. Yang tadinya sudah dinormalisasi, kemudian diekstraksilah fitur suara tersebut menggunakan SVD sebagai ekstraksi utama. Tapi selain itu ada juga yang lain, seperti MFCC atau Mel Frequency Spectral Coefficients, kemudian Zero Crossing Rate, dan juga Spectral Centroid, untuk memperbanyak representasi karakteristik suara. Kemudian setelah sudah diekstraksi, dan di sini juga ada beberapa penjelasan singkat, yaitu Mel spektrogram, untuk mengubah sinyal audio menjadi matriks waktu frekuensi berbasis skala Mel. Kemudian di sini juga ada proses SVD-nya sendiri, yang menggunakan library dari NumPy dan juga aljabar linear. Kemudian di sini untuk mengambil nilai singular terbesar, K components yang di sini diset dengan nilai 40. Kemudian MFCC itu untuk menangkap karakteristik spektral suara yang sering digunakan pada sistem pengenalan suara. Zero Crossing Rate dan juga Spectral Centroid digunakan untuk merepresentasikan karakteristik temporal dan kecerahan suara. Kemudian masuk ke dalam tahap training. Di sini digunakan untuk mengklasifikasikan perintah suara yang ada. Jadi suara-suara tadi itu
dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas, antara itu up, atau down, atau left, atau juga right. Kemudian, sebelum masuk proses training, fitur-fitur tersebut harus dinormalisasi terlebih dahulu menggunakan standard scaler agar memiliki distribusi yang seragam. Jadi normalisasi ini berbeda dengan yang awal, itu adalah normalisasi skala fitur. Jadi supaya tidak sensitif terhadap perbedaan skala fitur yang dimiliki. Kemudian model klasifikasi yang digunakan adalah Support Vector Machine atau SVM dengan kernel radial basis function. Dan kenapa SVM dipilih? SVM-nya dipilih karena memiliki performa yang baik dalam menangani data dengan ukuran yang besar dan juga mampu mengambil keputusan yang optimal. Kemudian setelah proses training selesai, model akan disimpan ke dalam file dengan extension .pkl agar dapat digunakan kembali pada tahap implementasi. Kemudian tahap terakhir adalah implementasi program utama, dan di sini kita akan membuat semacam peta dengan menggunakan garis-garis seperti ini dengan ukuran 10x10 dan juga posisi awalnya 5x5. Kemudian nanti dia akan berpindah tempat seperti navigasi pada umumnya menggunakan perintah suara yang telah dilakukan menggunakan model yang telah dibuat. Dan kemudian masuk ke dalam hasil dan analisis adalah beberapa cuplikan. Di sini normalisasi audio sudah berhasil, dan pada gambar ini semuanya sama, seperti tidak ada perbedaan karena sebelumnya saya telah melakukan normalisasi terlebih dahulu sehingga terlihat seperti tidak ada perbedaan. Padahal sebetulnya ada. Kemudian masuk ke dalam tahap training model, karena dia ada 20 sampel tiap kelas, sehingga totalnya 80 dengan jumlah fiturnya 68 menggunakan model SVM. Dan ini adalah program utamanya. Jadi seperti ini. Pertama, untuk berbicara perlu menekan enter, atau jika ingin keluar dari program dapat menekan tombol Q. Kemudian setelah berbicara dia akan memunculkan probabilitas dari setiap kelasnya, dengan yang tertinggi akan diambil untuk melakukan navigasi. Dan seperti ini petanya, ada angka di atasnya juga angka di samping kirinya, dan O untuk menunjukkan posisi sekarang. Kemudian untuk mengevaluasi efektivitas program dilakukan pengujian sebanyak 10 kali. Dari 10 kali pengujian, 8 kali berhasil dan 2 kali salah dalam menganalisa perintah yang diberikan. Meskipun hal tersebut tinggi secara persentase sebesar 80%, tapi hasilnya masih menunjukkan bahwa sistem masih terdapat beberapa kesalahan pada sebagian percobaan yang mungkin disebabkan oleh perbedaan intonasi suara, tingkat kebisingan lingkungan, dan juga serta keterbatasan jumlah dataset. Sebagai kesimpulan, berdasarkan perancangan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengenalan suara berbasis SVD dan juga machine learning ini sudah berhasil diimplementasikan pada game navigasi 2D sederhana. Sistem mampu mengenali perintah suara berupa arah gerak dan menerjemahkannya menjadi pergerakan objek. Meskipun begitu, percobaan masih memiliki kekurangan seperti yang dibilang sebelumnya, dan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang telah dibuat dengan cara menekan enter, kemudian berbicara sesuai dengan perintah yang diinginkan. Saya akan contohkan. Right, left, down, up, right, left, down, right, left. Dan ketika ingin menyelesaikan programnya bisa langsung memencet tombol Q kemudian enter. Seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, program dapat berjalan dengan baik. Tapi meskipun begitu, terdapat beberapa kesalahan seperti dalam perintah down
tadi terdapat 2 kali kesalahan, dan untuk kedepannya perlu pengembangan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut, mungkin dengan dapat menambahkan dataset, kemudian dapat melakukan eksplorasi metode fitur lainnya, dan juga mungkin dapat melakukan pra-pemrosesan yang lebih baik, sehingga tidak ada noise yang masuk, dan juga perintah suara dapat dikenali dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.